Sugeng siang rencang-rencang. Piye kabare? Apik toh? Gimana puasanya? Lancar juga toh? Masih ketemu lagi dengan aku, Gatot, cah Jawa asli. Kali ini aku ada di Desa Bendosari. Walaupun masih di wilayah Kabupaten Kendal, tapi udaranya sudah sejuk ya. Lah wong udah deket banget kok dengan Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Lagi mau bikin serabi. Nah, ini bahannya ada kelapa biar gurih. Nah, aku sekarang lagi bantuin bikin kincau atau air gulanya. Serabi adalah salah satu jajanan tradisional yang memiliki banyak jenis. Kalau dari daerah asalnya, ada dari tanah Pasundan yang disebut dengan surabi. Ada juga serabi khas Jawa yang berkembang di sekitar Solo. Kalau dari rasanya, juga ada beberapa jenis. Ada serabi yang manis, dan ada juga serabi yang cita rasanya lebih gurih. Kalau serabi di sini sih, sebenarnya termasuk serabi yang bercita rasa gurih. Karena menggunakan bahan dasar tepung beras yang diberi dengan parutan kelapanya langsung. Sedikit beda ya dengan serabi Solo yang menggunakan santan. Kebanyakan serabi yang masih tradisional biasanya menggunakan kinco atau air gula saat dihidangkan. Kalau bahan kinco atau air gulanya sih sama yo, menggunakan campuran santan dan gula merah. Makin kental santannya, rasanya makin enak yo. Oh iya, kasih sedikit dengan tepung maizena juga, agar lebih kental teksturnya. Ojo lali, kasih juga sedikit daun pandan, si hijau yang bisa membuat aroma masakan jadi lebih menggoda. Sip, sekarang kita masak serabinya. Adonan serabi yang sudah jadi langsung dimasak dalam wajan dari tanah liat ini. Sebenarnya, serabi adalah pancake atau panekuk dengan cita rasa lokal yo. Lawang bentuk dan cara membuatnya mirip banget. Jadi waktu bikin serabi itu nggak perlu dibalik, karena wajan dan tutupnya terbuat dari tanah liat, jadi panasnya lebih merata. Jadi kayak di oven yo. Soalnya panasnya tersebar dari bawah sampai atasnya. Itu karena sifat dari wajan dan tutupnya yang bisa menyebarkan panas lebih merata. Beto cerita kalau kamu masak serabi dengan wajan dari logam. Kalau itu sih yo harus dibalik. Kalau ndak ya sudah pasti bakal gosong serabinya. Masih di Dusun Jeglong, Desa Bendosari, Plantungan. Aku lagi mau tebang pohon kelapa. Kelapanya belum terlalu tinggi kok. Batangnya baru sekitar 2 meter. Sedangkan daunnya baru sekitar 6 meteran. Tapi pohon kelapa ini harus segera ditebang yo. Kali ini aku lagi mau nebang pohon kelapa, karena kebetulan tumbuhnya itu di dekat rumah warga. Yang ditakutkan nanti kalau kelapanya jatuh bisa mengenai anak-anak, dan akhirnya ditebang. Kalau sudah tinggi, nanti malah bahaya. Buah atau daun keringnya bisa jatuh kena rumah. Atau lebih bahaya lagi kalau kena orang. Lah wong tumbuhnya mepet banget dengan rumah begini. Jadi harus kita tumbangkan sebelum bertambah besar. Wah, ini Pak. Oh iya, walaupun pohonnya masih kecil, harus tetap hati-hati yo. Biar jatuhnya nggak mengenai rumah. Makanya setelah daun-daunnya dipotong, pohon kelapanya harus diikat dengan tali juga, agar arah jatuhnya bisa kita kendalikan. Biasanya saat menebang pohon kelapa dimulai dengan menggunakan kapak seperti ini. Tujuannya untuk membuka satu sisinya. Kemana arah pohon jatuh biasanya sama dengan sisi bukaan kapaknya.
Setelah itu penebangan dilanjutkan dengan gergaji. Masih menggunakan gergaji tradisional ya. Untuk menebang pohon seperti ini biasanya menggunakan gergaji dengan 2 pegangan. Satu di masing-masing ujungnya. Jadi bisa kerjasama yo. Bun, Saat aku dorong gergaji, Pak Amin yang narik. Begitu pula sebaliknya. Oh tuh, jadi cepet kan? Tidak perlu terlalu lama. Pohon kelapa sudah bisa kita tumbangkan. Oh iya, mumpung habis tebang pohon kelapa, kita ambil pondonya yuk. Kata Pak Amin, bisa dimakan loh. Pondo atau umbut kelapa adalah bagian dari batang kelapa yang paling atas. Biasanya masih lunak dan bagian dalamnya berwarna putih. Wah, lumayan akeh Ki pondok kelapanya. Aku mau bawa pulang buat dimasak sekalian. Lur, persiapan untuk berbuka puasa Ki. Enaknya makan apa ya? Ada yang menarik nih untuk menu buka puasa. Umbut atau pondo pohon kelapa sudah biasa dijadikan berbagai olahan makanan sejak zaman dulu. Olahan dari umbut kelapa ini terbilang istimewa. Lah wong harus nunggu ada yang nebang pohon kelapa dulu. Kan tidak mesti setiap tahun ada yang nebang kelapa. Kalau pondonya udah dipotong-potong begini, bentuknya jadi mirip rebung yo. Tapi rasanya yuk jelas beda. gampang. Nanti kalau udah selesai dirajang, pondonya bakal dimasak, jangan pondo. Barengan dengan tahu dan kacang sener. Ya Mbak ya? Oke. Jangan pondo ini akan kita buat berkuah. Bumbunya hampir sama dengan bumbu gulai. Sama-sama menggunakan bumbu kuning dengan kuah santan. Bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, merica, lengkuas, dan kunyit. Lah toh, mirip dengan bumbu halus buat gulai atau opor. Tahap pertama, kita rebus dulu irisan pondo kelapanya. Sebelum dimasak, ini baiknya direbus dulu agar pori-porinya bisa kebuka dan bumbunya gampang meresap. Selain itu, biar lebih empuk juga ya. Umbut kelapa biasanya direbus sekitar 30 menit sampai agak lemes atau lunak teksturnya. Setelah itu langsung kita masak. Tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan juga daun salam dan sereh yang sudah digeprek sebelumnya. Kalau sudah wangi, beri sedikit air yo, biar nggak gosong. Tapi Setelah mendidih, baru kita masukkan umbut kelapa yang sudah direbus tadi. Masukkan juga tambahan kacang sener dan tahunya. Ibu, santan Ibu. Terakhir, baru masukkan santan yang kental. Sebenarnya, umbut kelapa seperti ini enak dimasak apa saja. Mau makanan berkuah atau kering, mau ditumis, atau hanya direbus saja, semuanya enak. Lagi-lagi kenapa sih kupat selalu dikaitkan dengan lebaran? Sebenarnya, banyak orang yang percaya kalau kata kupat itu sendiri adalah akronim dari ngaku lepat, yang artinya mengakui segala kesalahan yang sudah diperbuat. Jadi cocok banget yo dengan suasana lebaran. Sekilas tampilan jangan pondonya.
Hampir seperti jagung rebung, tapi nggak ada aroma pesinnya. Rasa manis, gurih, dan lezatnya kuat banget. Apalagi ditambah kupat sama kerupuk, makin enak nih. Bu, namanya Bu? Lah wong mentahnya aja udah enak, apalagi udah matang begini. Dinikmati dengan ketupat pula. Yuk jelas lebih nikmat untuk buka puasa. Wena apple.